Halo, happy Sunday. Welcome to CLCC Sunday Live. Bertemu lagi dengan saya Willy yang akan menemani saudara dalam edisi online service minggu ini. Saudara, di masa pandemi ini, selain pentingnya untuk mengkonsumsi makanan jasmani yang sehat, kita juga perlu memperlengkapi makanan rohani kita dengan benar. Di CLCC App sekarang telah tersedia renungan dari Pastor Andi Setiawan setiap paginya. Pastikan saudara untuk tetap mengikuti, mencatat, dan merenungkan setiap pesan yang diberikan agar kita dapat bertumbuh bersama-sama dengan benar. Berikutnya kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pastor Andi Setiawan. Baiklah saudara, saat ini mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tetap di CLCC Sunday Live. Hai CLCC! Wah, nggak kerasa ya, hampir 1 tahun loh kita bertemu secara online gini. Ada yang bosen nggak dengan pertemuan online? Saya sempat jenuh sih, tapi akhirnya saya akalin dengan mengurangi sedikit pertemuan online dan saya bertemu secara onsite dengan jumlah terbatas dan di tempat yang aman. Tujuannya untuk membangun hubungan yang lebih dalam. Nah, bulan Februari ini kita akan bahas tentang hubungan, baik hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, dan juga dengan Tuhan. Pastikan kita nggak ada yang kelewat ya. Nah, saya mau ajak sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah online. Kita akan menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mau ajak kita melatih diri kita untuk mendisiplin diri untuk bisa merenungkan firman Tuhan selama ibadah online ini. Oke? Sebelumnya kita juga akan memberi persembahan, kita akan memberi dengan hati bersukacita dan ini sebuah kehormatan untuk kita bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan lewat apa yang Tuhan sudah beri sama kita. Ayo kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk segala anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam ibadah online, kami akan menyembah Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami supaya semua itu boleh membuat kami mengalami Tuhan lebih lagi. Dan kami juga akan memberi untuk mendukung pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kehormatan ini. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah beri buat kami sehingga kami boleh terlibat dalam pekerjaan Tuhan secara materi juga. Tuhan, pimpin kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Atau scan QR Code yang tertera pada layar. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh suami saya, Andi Setiawan. Dan sekarang kita akan sambut CLCC Worship. God bless you. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Me now under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His heart in quietness and trust. When the oceans rise and thunders
will soar with you above the storms. Father, you are King over the floods, and I will be still, know you are God. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms. Father, you are King. Oh, and I will be still, know you are God. I will be yes, I will be still, know you are God. Oh, Halo, apa kabar semuanya? Kita sudah masuk bulan Februari dan di bulan ini fokus kita membahas tentang relationship, termasuk di dalamnya tentang keluarga. Dan judul yang saya akan sampaikan kali ini adalah begini, terlalu sibuk. Ada banyak pertanyaan yang bilang begini, apa saya salah Pak karena saya sibuk? Tapi saya memang harus melakukan semua ini, saya nggak bisa menghindar dari semua tanggung jawab ini. Mungkin masalah yang dihadapi sebenarnya adalah begini, tidak seimbang dalam mengatur kehidupan kita. Karena setiap kali kita berhadapan dengan kata terlalu, maka itu seringkali berarti tidak seimbang. Hidup yang tidak seimbang akan selalu membuat prestasi, apapun yang kita capai dalam hidup ini akan diikuti oleh kehancuran di bidang yang lain. Contohnya, ada orang sukses tapi keluarganya berantakan. Ada orang populer tapi hidupnya stres. Ada orang yang punya prestasi begitu hebat tapi tidak sehat. Saya suka mempelajari biografi dari orang-orang yang dianggap hebat. Kalau saya lihat seorang tokoh yang sukses, berprestasi, biasanya saya akan mulai search tentang kehidupannya secara lebih lengkap. Dan saya seringkali menemukan banyak sekali orang yang dianggap sukses oleh dunia ini tapi hidupnya tidak seimbang. Di satu sisi mereka hebat, tapi di sisi yang lain hidup mereka berantakan. Nah, gimana caranya supaya kita nggak terjebak menjadi terlalu sibuk? Atau bagaimana caranya supaya kita bisa membangun hidup yang seimbang? Pengkhotbah ayat 3, ayat 1-9 mengajarkan kita berikut ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Untuk apapun. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh,
tentunya membunuh hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Tapi juga ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Tapi juga ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Salah satunya pasti membenci hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita. Ada waktu untuk berperang. Tapi juga ada waktu untuk berdamai. Jadi firman Tuhan mengatakan untuk segala sesuatunya itu ada waktunya masing-masing dalam hidup ini. Ada porsinya. Karena seimbang itu punya arti begini. Porsi yang benar. Seimbang artinya porsinya pas. Memang gak ada rumus yang pasti sih. Gak ada metode yang baku tentang bagaimana membangun hidup yang seimbang. Karena takaran hidup yang dibutuhkan oleh setiap orang itu memang beda-beda. Tapi yang pasti, hidup yang seimbang harus dimulai dengan satu kata, awareness. Awareness artinya gini, well informed, punya informasi yang cukup, punya informasi yang baik. Kita perlu awareness, membangun awareness terhadap orang-orang di sekitar kita. Terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita, terhadap komunitas kita, terhadap lingkungan kita. Kita perlu membangun awareness terhadap respon-respon yang keluar dari hati kita. Respon-respon yang diberikan sama tubuh kita. Kenapa? Karena awareness terhadap semua itu akan memberikan kita informasi yang cukup untuk mengenali apakah ada yang salah dalam hidup ini. Apakah hidup kita ini sudah dibangun dengan seimbang atau belum? Nah, saya mau ajak kita belajar dari proses pembuatan barrel atau tong. Barrel adalah sebuah kontainer yang biasanya dipakai untuk menyimpan wine dalam jangka waktu yang lama supaya wine itu bisa menjadi semakin hari semakin bagus. Nah, ternyata dalam proses pembuatannya, barrel disusun dari banyak kayu. Yang ukurannya tidak harus sama, tapi yang pasti kayu-kayu itu harus saling mengisi dengan tepat supaya tidak terjadi kebocoran. Dan untuk memastikan itu semua, maka kayu-kayu itu mengalami proses yang cukup panjang. Salah satunya mengalami pemanasan supaya dia bisa dilengkungkan dengan baik tanpa menjadi retak ataupun patah. Lalu diisi air panas supaya ada tekanan yang menekan untuk menguji ada yang bocor atau tidak. Tapi yang pasti barrel itu disusun bukan cuma dari 1 dan 2 kayu. Tapi disusun dari banyak kayu. Begitu juga hidup saudara dan saya untuk mencapai hidup yang seimbang. Ternyata hidup kita tidak hanya disusun dari 2 aspek saja. Kita nggak hidup hanya dengan ini, bekerja dan pulang ke rumah. Bekerja dan pulang ke rumah. Tapi hidup kita sebetulnya disusun dari banyak hal. Apa saja yang menyusun hidup saudara supaya bisa seimbang dan tidak mengalami kebocoran-kebocoran yang tidak perlu? Saudara dan saya masing-masing harus mulai aware, harus mulai well informed, harus mulai betul-betul mengenali apa saja yang dibutuhkan dalam hidup saudara untuk membangun hidup yang seimbang. Coba saya usulkan, perlu olahraga nggak? Selain bekerja, selain kehidupan di rumah, perlu olahraga nggak? Perlu pergaulan? Komunitas? Mau memasukkan dalam kehidupan saudara waktu untuk pelayanan? Rekreasi bagaimana? Perlu rekreasi apa? Oh enggak, saya tidak perlu rekreasi sama sekali. Kalau saya perlu. Atau saudara perlu me time enggak? Saudara perlu waktu pribadi bersama Tuhan? Waktu merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa secara pribadi? Nah, coba saudara aware. Mengenali hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam hidup kita untuk punya hidup yang seimbang. Dan mulai susun satu sama lain, tidak harus masing-masing punya jam yang sama. Tapi pastikan semuanya saling mengisi dengan tepat. Sehingga tidak ada kebocoran yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya masing-masing secara pribadi. Nah, kalau saudara sudah mengenali semua itu, maka kata kedua yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang seimbang adalah agreement. Agreement punya arti sepakat, tapi juga punya arti serasi. Setelah saudara well informed, setelah saudara aware dengan apa yang kita butuhkan untuk membangun hidup dengan seimbang, maka kita perlu membangun kesepakatan. Membangun rencana yang serasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan lingkungan kita. Karena tanpa itu, maka semuanya tetap akan menjadi sia-sia.
Saudara mungkin sudah pernah dengar cerita tentang seorang nelayan dan konglomerat. Izinkan saya cerita lagi buat saudara ya. Suatu kali ada sebuah sunset yang bagus sekali di pinggir pantai dan ada seorang nelayan yang lagi bersantai di sana. Dia ngopi sambil leyeh-leyeh menikmati sunset. Lalu datanglah seorang konglomerat dengan wajah yang pusing karena habis kerja. Dia juga parkir di pinggir pantai itu dan dia coba menikmati sunset yang sama. Bertemulah mereka dan ngobrollah mereka. Dimulai dari si konglomerat yang pengen tahu tentang kehidupan nelayan. Pak, kok santai amat hidupnya? Oh iya, nggak kerja Pak. Oh sudah tadi pagi Pak. Terus dapat banyak ikan? Cukuplah buat hari ini. Oh cuma hari ini? Terus besok gimana? Besok saya cari ikan lagi. Terus ya cukup buat hari itu. Tiap hari saya cari ikan cukup buat makan hari itu. Lalu konglomerat ini agak terganggu dengan semua pemikiran si nelayan. Terus dia nanya gini, Pak saya mau nanya, Bapak lihat mobil saya tadi nggak? Oh lihat. Bapak, menurut Bapak bagus nggak mobilnya? Oh bagus banget. Dari tadi saya sudah lihat, wih ini mobil keren banget. Bapak pengen nggak suatu hari punya mobil kayak saya, kata si konglomerat. Nelayan bilang, oh saya pengen Pak, itu mobil impian saya. Nah, kalau Bapak pengen punya mobil kayak saya, kata si konglomerat, boleh nggak saya menasihati Bapak? Bapak jangan santai-santai kayak sekarang, Pak. Bapak harusnya kerja terus, Pak. Buat apa saya kerja terus? Supaya Bapak bisa kumpulin uang yang cukup untuk beli kapal sendiri. Terus Bapak punya cold storage untuk simpan hasil tangkapan Bapak. Sehingga Bapak bisa menjual dalam jumlah besar. Bapak mulai bangun network, Pak. Untuk mempunyai jaringan pemasaran yang begitu luar biasa. Supaya Bapak bisa menjual dengan harga yang jauh lebih baik daripada hari ini. Nelayan tuh ngangguk-ngangguk. Terus kalau saya sudah lakukan itu apa? Bapak bisa beli mobil seperti mobil saya. Wah, bagus sekali idenya ya, kata si nelayan. Terus setelah saya punya mobil, apa yang saya bisa lakukan lagi? Si konglomerat bilang, setelah itu Bapak bisa santai-santai menikmati sunset. Nelayan tuh mikir dan bilang, loh Pak, saya kan sudah santai sekarang. Saya sudah menikmati sunset sekarang. Dari cerita ini apa sih yang sebetulnya kita bisa pelajari? Siapa yang benar, siapa yang salah? Sebetulnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada adalah mereka punya tujuan hidup yang berbeda. Konglomerat pengen punya banyak uang, baru santai menikmati hidup. Sementara si nelayan, dia berpikir, saya mah pengen santai aja, nggak pusing dengan punya banyak uang apa enggak. Mereka punya tujuan yang berbeda. Nah, kalau nelayan dan konglomerat mungkin nggak perlu sampai berantem, saudara. Kenapa? Karena abis ngobrol, mereka belum tentu ketemu lagi. Mereka pisah jalan masing-masing. Tapi bayangin kalau perbedaan ini terjadi di antara suami dan istri. Bayangin kalau perbedaan tujuan ini terjadi di antara orang tua dan anak. Di antara partner kerja. Itu bukan sekedar menjadi obrolan santai di pinggir pantai. Tapi itu bisa menjadi masalah yang panjang sekali. Karena itulah saudara dan saya selain aware dengan apa yang kita perlukan dalam membangun hidup yang seimbang. Kita perlu membangun kesepakatan. Kita perlu membangun keserasian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya jangan seperti konglomerat dan nelayan tadi. Yang dalam jangka panjang kita hidup bersama-sama. Tapi saling menyalahkan satu sama lain. Saling menuntut satu sama lain. Pastikan kita punya rencana yang sama, yang serasi, supaya kita bisa bersama-sama membangun hidup yang seimbang. Nah, kata ketiga yang kita butuhkan dalam membangun hidup yang seimbang adalah fokus. Fokus punya arti pusat dari perhatian kita. Percuma kalau saudara dan saya sudah membangun awareness tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita membangun keserasian, kesepakatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita tidak bisa menjalani proses dalam hidup ini dengan fokus. Kesalahan yang sering kali kita lakukan adalah begini loh, kita ngobrol dengan orang tapi sambil chatting. Kita liburan tapi terus nggak berhenti ngurusin kerjaan. Kita kerja tapi juga terus sambil main game. Kita nggak fokus, akibatnya kita mengerjakan banyak, kita kayak sibuk tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita merasa sudah memberi waktu buat orang-orang terdekat kita, tapi mereka merasa kamu tidak peduli sama kita. Suatu kali saya pernah lihat orang yang berlibur dengan keluarganya, tapi setiap hari dia terus telepon urusan bisnisnya selama berjam-jam. Dia merasa sudah memberi waktu liburan bersama keluarga, tapi keluarganya bilang ini bukan liburan yang kami harapkan. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama untuk membangun hidup yang seimbang. Yang pertama awareness, yang kedua agreement,
Yang ketiga, fokus. Nah, saya akan tutup dengan Pengkhotbah 3 ayat 10 dan 11 buat saudara. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Apa maksud firman Tuhan di bagian ini? Pengkhotbah mau mengingatkan kita bahwa Tuhan mau kita sadar bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini, sehebat apapun prestasi kita, sesukses apapun kita di dunia ini, semuanya sementara. Semua yang ada di dunia ini memang tidak pernah ditentukan Tuhan untuk ada di dalam kekekalan bersama kita nanti. Bahkan Alkitab memakai kata itu melelahkan diri saja. Maksud Tuhan adalah begini, jangan sampai salah menentukan tujuan dalam hidup kita. Ya, kita pengen hidup yang seimbang, tapi tujuannya jangan salah. Prioritasnya jangan salah. Jangan sampai saudara dan saya salah mengejar tujuan dalam hidup ini. Ayat 11 bilang begini, Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maksud Tuhan adalah begini, Tuhan mau memberikan kekekalan dalam hati kita. Tapi seringkali kita nggak sadar, kita nggak bisa mengenalinya. Tuhan mau ingatkan kita dalam membangun kehidupan ini, ayo tetap menjadikan Tuhan menjadi pusat dari segalanya. Hidup saudara boleh dibangun dengan seimbang, tapi pusatnya tetap harus Tuhan. It's not about me. It's not about us. Ini bukan tentang kita. It's all about God. Segala sesuatu yang kekal hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada berasal dari Tuhan. Jadi jangan pernah, Tuhan tidak pernah jadi pusat dalam hidupmu. Kalau enggak, maka semuanya akan sia-sia. Apapun yang sudah kerjakan di dalam Tuhan, berpusat pada Tuhan, maka itu akan menjadi kekal selama-lamanya. Dan itu juga akan membawa dampak yang kekal buat orang-orang di sekitar saudara, keluarga kita. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang yang begitu hebat, begitu sukses, begitu luar biasa. Dia meraih banyak hal. Orang bilang dia sukses besar. Lalu ada teman yang mengingatkan dia, hey, ayo cari Tuhan dulu yuk. Ayo, lu jangan cuma duit. Tuhan yuk. Ayo belajar melayani yuk. Dan dia menjawab untuk kesekian kalinya. Bentar lagi. Ada mimpi gua yang belum tercapai. Sayangnya gak berapa lama kemudian, dia dipanggil Tuhan. Semuanya selesai. Tanpa pernah dia melayani Tuhan lebih lagi. Tanpa mungkin dia saya gak tahu apakah dia mengenal Tuhan dengan baik apa enggak. Tapi saudara, kalau saudara hari ini bisa mengenal Tuhan. Kalau saudara hari ini boleh dipanggil melayani, saudara, tidak semua orang punya kesempatan itu. Jangan sampai hidup yang seimbang ini dibangun berpusat pada diri sendiri. Dibangun berpusat pada ego. Pusatkan semua kehidupanmu di dalam Tuhan. Karena hanya di sana ada kekekalan. Dan sekali lagi, itu juga akan membawa dampak yang kekal buat keluarga yang saudara dan saya kasih. Buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya harap saudara renungkan ini baik-baik. Bangun hidupmu dengan benar. Dengan berpusat pada Tuhan. Dan saya mau ajak kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya dalam kami membangun kehidupan kami bersama keluarga kami tetap berfokus pada Tuhan sebagai pusat dalam segala kehidupan kami. Terima kasih untuk mengingatkan kami, supaya kami tidak membangun hidup kami dengan hal-hal yang sementara, tapi kami membangunnya di dalam kekekalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Tuhan, kami sadar kami berdosa. Kami sadar kami harusnya mendapat upah maut dari segala dosa kami. Kami sadar seharusnya kami tidak layak untuk diampuni, tidak layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Tapi kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan diri-Mu di atas kayu salib, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah buat kami, sehingga dosa kami boleh dihapuskan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang tercabik-cabik di atas kayu salib Tuhan, sehingga semua dosa kami juga boleh
dibereskan di atas semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Terima kasih untuk menggantikan kami menanggung semua hukuman dosa ini. Sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, sempurnakan semuanya di dalam Tuhan. Mari saudara kita masuk dalam perjamuan kudus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari saya ajak kita semua mengucap syukur sama Tuhan. Ucapkan syukur karena kebaikannya. Ucapan syukur karena sebetulnya kita tidak layak dikasih. Kita tidak layak diampuni. Kita tidak layak ditebus. Tapi Tuhan tetap melakukannya karena Dia mengasihi kita. Ucapkan syukur karena di balik semua kelemahan kita. Semua ketidaksetiaan kita. Dia tetap Allah yang setia. Dia tidak berubah. Dia tetap mengasihi saudara dan saya sampai selama-lamanya. Mari bersyukur sama Tuhan. Bersyukur walaupun di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Tapi Tuhan tetap baik. Dia tetap tidak berubah. Dia tetap mencintai kita. Bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih buat penebusan. Terima kasih kami boleh jadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia. Biar itu semua bukan cuma kami tahu. Tapi kami boleh rasakan. Kami boleh alami. Dan itu boleh berdampak dalam hidup kami. Di dalam membawa kami masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Berkati setiap umat-Mu dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami sedang menghadapi masa-masa yang sukar, tapi Tuhan aku berdoa, biar Tuhan yang memimpin keluarga kami, Tuhan yang memimpin kami masing-masing secara pribadi, untuk bisa terus dekat dengan Tuhan, untuk bisa terus makin kuat imannya dan bukan menjadi lemah. Tuhan berkati juga pekerjaan kami, berkati profesi kami, berkati apapun yang kami kerjakan. Di saat-saat ini Tuhan kami betul-betul perlu penyertaan Tuhan untuk membuka jalan di depan kami. Sertai kami, jadilah kekuatan buat kami. Bukakan jalan di depan kami Tuhan. Berkati umat-Mu tanpa terkecuali. Kami berdoa buat kota kami. Kami berdoa buat bangsa kami. Kami juga berdoa buat dunia ini Tuhan. Yang sedang mengalami pandemi. Biar Tuhan campur tangan. Biar Tuhan pertolongan hanya berasal daripada Tuhan saja. Biar semua ini boleh segera berlalu. Dan kehidupan boleh segera dipulihkan. Kembali berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tutup ibadah online kami. Biarlah Tuhan menyempurnakannya dengan berkat yang lebih lagi buat setiap kami. Mari umat Tuhan yang dicintai Tuhan dan mau semakin mencintai Tuhan lebih lagi. Angkat hati kita dan tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga. Dalam cinta kasih Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar selalu menyertai kita semua. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan membuat kita bisa memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini, sampai Yesus menyebutnya di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih Pastor Andi Setiawan. Sebuah pesan yang sangat memberkati kita semua. Saya ingin mengajak saudara lebih lagi untuk menjadi pelaku firman. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengumumkan bahwa ada 2 kelas yang sangat menarik bagi saudara. Pertama, bagi Anda para single, CLCC mengadakan single class.
yang akan dimulai pada tanggal 10 Februari. Kemudian, bagi Anda, pasangan yang telah memiliki anak, CLCC mengadakan kelas True Parenting yang akan diadakan pada tanggal 18 Februari. Untuk info lebih lanjut dan bagaimana cara pendaftaran, saudara dapat melihat di CLCC Apps. Sekian CLCC Sunday Live minggu ini. Bagi saudara yang merasa terberkati, jangan lupa untuk tetap mensupport kami untuk men-like, subscribe, dan share channel YouTube kami di Cactus Production BDG. Sekian dari saya Willy. Happy Sunday and God bless.